Saudara, ego atau si aku adalah diciptakan Tuhan. Melalui ego ini membantu kita untuk disadarkan tentang siapa aku dan siapa Tuhan yang menciptakan diriku. Ego inilah yang membantu kita untuk mengalami yang disebut individuasi, pengembangan diri, pencapaian diri yang utuh yang Tuhan inginkan ketika Tuhan ciptakan kita sebagai manusia yang utuh. Namun Kejadian pasal 3 kita tidak bisa tolak bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa. Sehingga ego itu yang seharusnya membawa kita untuk mengenal siapa Allah, siapa kita itu menjadi kemudian pudar. Bahkan John Calvin mengatakan rusak total di dalam pengenalan itu. Sehingga membuat kemudian manusia ketika jatuh dalam dosa menjadi malu bahwa mereka telanjang. Mereka kemudian menjadi rasa bersalah dan menyalahkan yang lainnya. Mereka gagal menyadari diri mereka sehingga pada satu titik yang disebut krisis identitas. Setelah dosa itulah yang kemudian membuat manusia itu tidak peka. Manusia itu kemudian menjadi keras hati dan sombong. Ego itulah yang sudah jatuh dalam dosa membuat setiap manusia itu kemudian merasa diri lebih hebat daripada yang lain. Mau menang sendiri. Dan kadangkala terlalu pede, terlalu percaya diri. Atau kadangkala merasa minder karena dosa itu. Bahkan mungkin juga tidak tahu malu. Bahkan sampai kemudian kita mengenal yang disebut egois. Intinya ego yang seharusnya diciptakan Tuhan untuk dia sadar siapa dirinya. Untuk siapa Allah itu menjadi lupa siapa dirinya. Dan bahkan lupa tujuan hidupnya. Oleh sebab itulah kemudian kita boleh sadari bahwa ego yang sudah jatuh dalam dosa itulah dipersembahkan di altar Tuhan. Supaya kemudian ego yang dipersembahkan kepada Tuhan itu menjadi ego yang boleh katakan nir ego. Kosong terhadap ego kita itu. Saudara kasih Tuhan Yesus menjadi sebuah pertanyaan yang menggelisahkan dan mungkin menggelitik kita. Yaitu mengapa harus Yesus yang mencuci kaki murid-muridnya? Apakah rumah di mana Tuhan Yesus pakai di ruangan atas itu tidak menyediakan budak? Sehingga akhirnya Yudas, Petrus, Thomas dan seluruh rasul yang lain tidak membasuh kaki daripada Yesus. Di mana si budak daripada pemilik rumah itu? Saudara, bukan hanya itu, maju lagi seorang rabi ketika mengunjungi rumah seseorang, maka hukumnya lebih dari wajib. Budak harus siapkan dan melayani si rabi itu. Tapi mengapa tidak ada? Saudara kasih Tuhan Yesus, kembali ke pertanyaan tadi, mengapa harus Yesus mencuci kaki murid-murid? Setelah kondisi ketika semua murid menantikan siapa yang mencuci kaki, Yesus kemudian dikatakan dalam ayat 6 duduk dan memanfaatkan momen itu untuk mengajarkan kepada murid-murid tentang kerendahan hati. Surah ayat 4 katakan, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Surah murid-murid melihat kain itu, murid-murid melihat baskom itu atau tempat penyimpanan air itu, tetapi mereka semua menunggu. Mereka semua menanti. Tidak ada yang berinisiatif kepada rabi mereka, guru mereka. Yang seharusnya murid-murid yang melakukan kepada guru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Petrus merasa dan menganggap dia adalah murid utama yang lebih besar dari 8 murid yang lain selain Yakobus dan Yohanes. Sehingga dia bertanya, mengapa harus aku
yang melakukan pencucian kaki. Kalau boleh dikasih tunjuk, dia akan tunjuk murid-murid yang lain. Kamu yang harus melayani aku, kamu yang harus melayani Yesus, kamu yang harus melayani Rabi kita. Saudara, ketika kita dalam posisi di atas, ketika semua kamera dan mata menyorot hidup kita, ketika kita menjadi pusat perhatian, maka jujur kita sulit merendahkan diri kita dan untuk tidak menjadi sombong. Saudara, ketika kita bilang saya orang yang rendah hati, pada saat itu juga dia sebenarnya sedang tidak rendah hati. Susah kan? Ketika kita bilang saya orang yang rendah hati, saat itu sebenarnya dia sedang tidak rendah hati. Saudara, C.S. Lewis mengatakan demikian, true humility is not thinking less of yourself. Jadi kalau bicara tentang kerendahan hati bukan bicara merendahkan diri, sedikit merendahkan diri kita, bukan. It is thinking of yourself less. Kerendahan hati adalah tidak membicarakan siapa saya, apa yang saya dapat, kenapa saya harus begini dan begitu. Mudah, ego yang sudah jatuh dalam dosa, di awal yang saya katakan tadi, selalu berpikir, aku yang menderita, aku yang sulit, atau harus saya harus didulukan, saya harus bahagia lebih dahulu. Dan selanjutnya. Di dalam situasi yang seperti itu sedang memperebutkan siapa yang utama, siapa yang lebih besar dari seluruh murid-murid itu, dikatakan Yesus lalu bangun dan menanggalkan jubahnya, mengambil kain linen dan kemudian mengikatkannya. Saudara, apakah murid-murid senang dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tentu tidak. Pasti sebagian mereka kaget. Bukannya sekedar kaget, ini sebuah tamparan yang begitu kencang kepada hidup mereka, hati mereka, cara pikir mereka, paradigma mereka tentang apa yang disebut melayani, rendah hati, mengasihi. Ketika kita mengikut Yesus, Rasul Paulus katakan, ketika kita percaya Tuhan Yesus, bagi dunia itu kebodohan. Dan Yesus melakukan sebuah kebodohan untuk mengingatkan saya dan saudara-saudara. Ini bukan hanya sekedar aksi radikal yang mengejutkan, tetapi juga menyadarkan ego daripada murid-murid Yesus. Secara khusus ego daripada Petrus. Sehingga dia bertanya, mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Hai Petrus. Dan bahkan juga rasul-rasul yang lain. Sehingga kemudian kalimat selanjutnya, kalimat pertanyaan dari Yesus, mengapa harus saya, atau Petrus, mengapa harus saya, menjadi sebuah pernyataan dari Yesus. Harus mulai dari aku. Saudara, kalimat mengapa harus aku yang melayani. Ketika mereka sedang berjuang untuk mencari siapa yang tinggi, maka Yesus mengajarkan tentang pembahasan itu, harus mulai dari saya. Harus mulai dari saya. Saudara, di tengah-tengah pemahaman bahwa melayani adalah yang rendah, maka momen ini tidak hanya mengejutkan, tetapi juga menampar seluruh murid-murid. Dan semoga menampar saya dan kita sebagai pendengar saat ini. Saudara, di tengah-tengah sekarang dunia ini sedang mengeksploitasi segala raihan yang mereka miliki dan mereka upload di media sosial. Semua pencapaian, semua kekayaan mungkin yang mereka dapatkan, yang mereka bisa raih. Bukankah ini sesuatu yang berbalik dengan apa yang kita baca di teks pada pagi hari ini? Saudara, semua orang sedang mencari kuasa. Yesus melepaskan kuasa itu dan menurunkan dirinya. Menganggap lebih rendah, bukan hanya sekedar rendah dirinya, tetapi mengabaikan dirinya. Pendekatan yang Yesus lakukan tidak pernah do as I say. Lakukan apa yang kukatakan, tidak. Tetapi Tuhan katakan
as I do. Lakukan apa yang kulakukan. Mudah untuk menyampaikan firman Tuhan bagi saya pribadi, jujur. Tetapi tidak mudah untuk kemudian menjalani apa yang Tuhan jalani. Bukan sekedar cuci kaki. Cuci kaki majelis, cuci kaki jemaat enak. Kakinya masih bagus-bagus. Paling sedikit-sedikit kalau ada bau smell itu bau dari kaos kakinya. Ya mungkin. Tetapi bukan itu intinya pembasuhan itu. Bukan pada mengulang upacara pembasuhan kaki yang biasanya dilakukan pada Kamis Putih. 1 hari sebelum Jumat Agung. Bukan. Tetapi paling tidak mudah adalah mencuci ego kita. Mempersembahkan ego kita di mezbah Tuhan sehingga itu menjadi nir ego. Mudah? Tak mungkin. Begitu sulit. Sehingga ketika kita mempersembahkan ego kita itu menjadi sebuah ego yang kemudian kosong. Menjadi abu. Tak berbentuk. Menjadi tiada. Mungkinkah kita mudah untuk melakukan lebih kurang memikirkan tentang aku? Selalu saya berapa kali katakan, kalau selesai ibadah rayon, ibadah kompel, ibadah pesta, siapa yang lari duluan mengambil nasi, makanan? Saya dulu, saya juga yang lapar. Dari hal sederhana saja, mudah, sedikit memikirkan bahwa saya yang belum lapar, biar yang lapar duluan ambillah, begitu. Biar yang tua duluan. Hal yang sederhana, sulit dan tidak mudah bukan? Selalu berpikir, aku yang harus bahagia. Aku yang harus enak dulu. Aku. Saudara, dalam nuansa persiapan untuk pemilihan Pelsus di Gemim Kristus Manado, berapa orang jemaat yang walaupun kita tahu kita tidak layak, tapi Tuhan ingin pakai kita, kemudian aku siap musuh. Atau malah lebih baik dihancurkan yang mungkin nanti akan terpilih, lari ke luar negeri ya setengah tahun lebih ya, supaya nggak dipilih, ada deketi begitu ya. Kamu majelis ya harus melayani, majelis ya harus ini, hamba Tuhan ya harus ini, begitu. Mengapa tidak berkata, mulai dari saya. Mulai dari saya. Kalau itu semuanya mulai dari saya, bukankah mencari majelis lebih mudah, bukan? Tidak goncang-gancing di media sosial, bukan? Sehingga sekali lagi Tuhan Yesus bertanya, mengertikah kamu apa yang ku perbuat? Saudara, dengan mencuci kaki para muridnya, Yesus tidak sekedar rela melepaskan reputasi dirinya, kedudukan dia. Tetapi dia dengan sengaja mengambil. Bukan hanya sekedar menerima itu sebagai sebuah, ya sudah terpaksa kita yang harus mengalah. Enggak. Dia bukan sekedar menerima, tapi dia mengambil dan memilih peran itu untuk mengajarkan murid-muridnya. Luar biasa bukan? Bagaimana dengan kita? Saya dan saudara. Secara khusus saya pribadi sebagai seorang pelayan Tuhan. Saudara, di dalam kerajaan Allah jalan ke atas adalah dengan turun ke bawah. Untuk mendapatkan kemuliaan Tuhan harusnya melayani Tuhan. Sehingga ayat 17 dikatakan demikian. Jikalau kamu tahu tentang prinsip ini, jalan ke atas adalah turun ke bawah, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudara, kenapa banyak intrik-intrik ataupun permasalahan-permasalahan di keluarga terjadi karena apa? Semua mempertahankan ego, bukan? Ngana mai tua harus melayani kita pepai tua. Kita kalau berkata kepada istri kita, kamu karena istri sesuai firman Tuhan, tunduk pada saya. Lalu bilang, kalau kamu gak mengasihi aku, bagaimana aku bisa tunduk padamu? Berkelailah ego dengan ego. Coba kalau semuanya mulai dari saya. Mulai dari saya. Dan iblis lain kali apa? Korek-korek kita pe ego kan? Sabar, sudah sabar, kita pe mai tua kasih korek-korek lagi, tambah lagi. Atau kita mai tua sudah sabar, sudah mau melayani, suami bikin kita naik darah. Dan terjadilah kemudian hal-hal yang tidak diinginkan, bukan? Sampai kemudian maju ke ruang pengadilan bukan karena hal-hal yang sebenarnya sangat prinsip.
Soalnya di dalam dunia yang penuh dengan flexing, semua orang sedang menampilkan siapa dirinya. Dan saya katakan tadi, di dalam dunia yang sedang menampilkan semua keaparaian kita. Saudara lihat perkelahian antara bukan Paris Hilton, Hotman Paris dengan si Rasman. Kita memang sengaja mau jatuhkan dia untuk dengan tunjuk tangan semua penuh dengan hiasan gemerlapan. Tunjukkan bahwa saya pengacara kaya. Ngapain? Gak usah tunjuk juga orang tahu bahwa kamu kaya raya kok. Soalnya dalam dunia yang seperti itu dengan semua pencapaian yang perlu kita pamerkan. Mudahkah seperti C.S. Lewis katakan, less yourself, abaikan dirimu. Wah, itu salib yang tidak mudah. Di dalam dunia sedang mementingkan ego kita yang lebih dulu. Maka menjadi hamba itu jauh daripada hal yang kita bisa dapatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berjuang bersama-sama. Bergandengan tangan untuk mengurangi ego kita. Mengurangi untuk memikirkan aku lebih dahulu dalam hidup kita. Saudara Joker mengatakan begini, if nobody hates you, you are doing something boring. Jangan aminkan ini ya. Jangan ya. Dan saya yakin Yesus tidak melakukan itu karena dia boring. Kalau nggak ada yang membenci dia, nggak ada drama yang bagus. Seolah-olah ini panggung sandiwara sehingga Yesus dikhianati dan Yesus tahu semua itu. Enggak. Dikatakan monster don't sleep under the bed. Jadi monster nggak tidur di bawah tempat tidurmu. Tapi ada di mana? Cara pikir kita, cara kita melihat sesuatu. Soalnya Tuhan Yesus nggak lakukan semuanya karena boring. Enggak. Tetapi di sekitar kita sejarah akan terus berulang. Bahkan ada orang-orang yang belum tentu muka senyum. Tapi di belakang senyum. Siap melayani itu para calon-calon nanti bakal calon majelis. Halo, mengapa engkau menyembunyikan dirimu semua? Kok Jimmy yang bersyukur, selesai sudah tugas dia. Halo? Kalau ada orang yang mengkhianati dirimu, ketika ada orang yang membenci dirimu, Aldo juga senyum-senyum karena sudah 2 periode selesai, berhenti dulu. Tapi waktumu masih panjang Aldo. Nggak mudah. Setelah akan kita ketemu, baik saya pribadi maupun setiap kita akan ketemu orang-orang yang mempunyai motivasi melayani seperti mungkin Yudas, Yakobus, Yohanes, Petrus dengan tujuan-tujuan tertentu. Berapa yang kita mengerti mengapa saya duduk di sini. Mengapa saya kemudian mengambil Yesus menjadi bagian hidup saya. Mengapa saya harus bersusah payah membayar harga pemuritan ini sampai di titik ini. Saudara, mari kita persembahkan ego kita masing-masing. Dan lebih khusus untuk hamba Tuhan kan saya sebagai pengkhotbah. Ke mezbah Tuhan. Ketika Tuhan memberikan ego dia juga di altar Tuhan. Sebuah perjuangan yang tidak mudah. Orang yang dikasih oleh Bapa itu harus menghadapi hal-hal yang sedang kita jalani dalam masa prapaskah ini. Dia tahu Petrus akan menyangkal walaupun sebelumnya berkoar-koar, saya akan hidup untuk engkau, saya tidak akan pernah menyangkal engkau. Tetapi realitanya tidak seperti itu. Seluruh murid, 11 murid lari ketakutan ketika Tuhan Yesus ditangkap. Thomas berkata, kalau aku tidak mencucukkan tanganku kepada lubang paku itu, aku enggak akan percaya. Setelah itulah cost of discipleship daripada Yesus. Dan pasti akan kita tanggung ketika kita berkata bahwa saya murid Yesus.